Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kali ini kita berjumpa lagi dalam acara Forum Antar Pakar, yaitu forum yang digagas atau diprogram oleh Riset FI Sadra. Nah, pada diskusi kali ini cukup menarik ya, karena di masa pandemi ini atau di masa COVID ini kita semua berdiskusi via online ya. Dan alhamdulillah teman-teman, pada forum antar pakar ini kita mengundang seorang pakar dari luar STF Sadra, yaitu Dr. Subhi Ibrahim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Sehat ya Pak Dokter ya? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Wah, ini sepertinya banyak buku, ini banyak baca nih Pak Dokter nih. Ya, teman-teman, sebelum kita diskusi, saya memperkenalkan terlebih dahulu Pak Subhi ini siapa, gitu. Jadi, nama lengkapnya adalah Dr. M. Subhi Ibrahim, S1 jurusan Tafsir Hadis, lulus tahun 2001 dengan tema skripsi Dualitas Ilahi dalam Tafsir Jalalain, kemudian S2-nya di Diyarbakir, Filsafat Barat 2004, dengan judul Ali Syariati, Dialektika Sosiologi dalam Filsafat Sosial Ali Syariati, kemudian melanjutkan pada sekolah yang sama, tahun 2020 lulus, yaitu tahun ini, dengan disertasi Manusia Teomorfis dalam Antropologi Metafisis karya Syed Hussein Nasir atau Perspektif Hussein Nasir. Betul ya Pak Subhi ya? ya. Iya. Dan sebagai promotor dari disertasi ini adalah promotor pertama Profesor Dr. J. Sudarminta, kemudian promotor promotor pertama Profesor Dr. Kausar Azhar Nur, co-promotor 2 Dr. Karlina Supeli. Nah, ini Pak Subhi ini Profesor Dr. Sudarminta ini sebagai apa ini? Sebagai pembimbing utama ya? Promotor, ya, pembimbing utama. Jadi promotor Profesor Dr. J. Sudarminta, co-promotor itu Profesor Dr. Kausar Azharinur. Baik. Pak Subhi, kita minta seperti biasa Pak Subhi memberikan presentasi sekitar 10-15 menit, kemudian kita bincang-bincang secara apa ya, istilah informatif gitu, kemudian bisa berlanjut pada hal-hal yang sifatnya substansial. Silahkan Pak Subhi untuk memberikan presentasinya, sementara saya di sini akan menggait berupa PowerPoint, kiranya misalnya ada hal-hal yang perlu yang ditampilkan agar teman-teman juga bisa melihat. Silakan Pak Subhi. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya sharing seputar apa yang telah saya tulis di tugas akhir dalam program doktor di Sekolah Tinggi Filsafat Diyarbakir. Tema ini sebenarnya cukup cukup lumrah, tetapi juga cukup kurang populer sebenarnya dalam tradisi panjang sejarah filsafat Islam, karena dalam tradisi bukan hanya filsafat Islam juga, tapi juga dalam tradisi intelektual Muslim. Karena apa? Karena antropologi itu sendiri tidak menjadi satu disiplin khusus gitu. Jadi dia hanya bagian dari disiplin-disiplin ilmu misalnya dalam filsafat Islam ada konteks tentang ketuhanan. Nah, di dalamnya ada pembahasan tentang manusia. Gitu. Rekan-rekan yang baik, saya akan langsung saja mempresentasikan. Yang pertama, apa pokok permasalahan yang hendak diselesaikan, hendak dijawab dalam disertasi saya. Ada 4 pokok. Yang pertama, mengapa Nasr menyitrakan manusia bersifat ilahi atau teomorfis, yang membuatnya hanya dapat dipahami dalam relasinya dengan Tuhan. Itu problem pertama. Kedua, apakah unsur-unsur teomorfis manusia tersebut? Yang ketiga, bagaimana menjadi manusia menurut Nasr?
Dan yang keempat, apakah kontekstualisasi konsep manusia teomorfis? Selanjutnya tesis yang saya hendak uji adalah, ini tesis saya dalam konteks disertasi ini adalah, Nasr menyitrakan manusia bersifat ilahi atau teomorfis, yakni manusia berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan dengan mengikuti jalan spiritual dalam tradisi yang diwahyukan, yang merupakan jalan menjadi manusia seutuhnya. Tesis yang selanjutnya adalah, kendati merupakan perumusan kembali hakikat manusia dalam tradisi Islam, namun tetap relevan karena pertama, menyadarkan kita akan bahaya modernisme sekuler yang mereduksi hakikat sejati manusia. Yang kedua, memberi dasar dan perspektif baru bagi pengembangan pendidikan transformatif yang melibatkan keseluruhan unsur metafisis manusia. Dan yang ketiga, menawarkan penggalian inti agama yang dapat mengatasi masalah-masalah radikalisme beragama yang mengabaikan sisi kemanusiaan. Disertasi ini dimulai dengan pembahasan seputar dasar-dasar yang menjadi pijakan teoritis dari Nasr. Nasr mempijakan antropologinya pada metafisika, karena itu disebut antropologi metafisis. Pokok-pokok metafisika Nasr minimal ada 3 yang saya tangkap, yaitu yang pertama, Nasr menjelaskan bahwa yang utama dalam metafisika adalah penjelasan tentang al-haq atau yang real, gitu ya. Yang real ini memiliki 3 sifat utama, sifat dasar, yaitu absolut, tak terhingga, dan sempurna. Ketiga sifat itulah yang kemudian mengimplikasikan manifestasi, gitu. Selain konsep itu yang dijelaskan, Nasr juga menjelaskan seputar manifestasi yang merupakan disebut oleh Nasr, dan ini berasal dari Hinduisme, yaitu konsep maya. Menurut Nasr, konsep maya ini sering dilupakan ya dalam pembahasan metafisika. Maya dipahami oleh Nasr sebagai selubung ilusi yang menyembunyikan yang real dan menampakkan yang real. Jadi di satu sisi manifestasi atau kemudian disebut sebagai yang maya itu atau hijab itu menyembunyikan tetapi sekaligus menampakkan. Yang keempat, Nasr juga menjelaskan seputar relasi antara yang real itu al-haq dengan manifestasinya yang itu bersifat hierarkis, yakni kebergantungan manifestasi pada yang real. Setelah itu baru kemudian Nasr masuk ke pembahasan tentang manusia sebagaimana adanya. Jadi manusia sebagai manifestasi itu punya kebergantungan pada yang real, pada yang al-haq itu ya. Nah, Nasr kemudian menjelaskan pandangan tentang manusia sebagaimana adanya. Istilah manusia sebagaimana adanya ini merupakan istilah khas sebenarnya, bukan dari Nasr sendiri, tetapi dari Bishop Schwann ya. Jadi, tetapi sebelum masuk ke sana, saya mengelaborasi terlebih dahulu kritik Nasr atas modernisme. Menurut Nasr, krisis dunia modern yang meliputi krisis kemanusiaan, lingkungan hidup, dan seterusnya, itu bersumber dari desakralisasi pengetahuan dan dunia. Dan desakralisasi itu melahirkan manusia modern yang disebutnya sebagai Promethean. Nah, di sini Nasr sudah mulai membuat kategorisasi tentang manusia ya. Jadi menurut Nasr ada 2 model manusia, yaitu manusia pontifikal dan manusia Promethean. Nah, manusia modern itu disebut manusia Promethean. Apakah manusia Promethean itu? Manusia Promethean adalah manusia yang melihat dunia sebagai karyanya, yang kemudian
kehilangan perspektif sakralitas. Nah itu khas dari dari perennialis ya. Jadi perennialis itu melihat bahwa ciri utama dari modernisme adalah hilangnya horizon sakralitas dalam melihat realitas gitu. Lalu kemudian ada yang disebut oleh Nasr sebagai manusia pontifikal. Manusia pontifikal ini adalah manusia yang dia memiliki kesadaran akan asalnya dan memiliki kesadaran akan tugasnya dalam kehidupan di bumi ini. Manusia pontifikal inilah yang kemudian sebenarnya kalau dalam konteks sufisme disebut sebagai insan kamil, atau dalam dalam pemikiran Nasr diartikan sebagai universal man atau manusia universal yang memiliki beberapa aspek ya. Ada aspek kosmologis, profetis, inisiatis gitu. Selanjutnya Nasr ketika membahas manusia sebagaimana adanya, dia pun kemudian masuk ke penjelasan tentang unsur-unsur utama yang membentuk manusia. Menurut Nasr, sebagaimana juga sebenarnya tradisi besar agama-agama, filsafat klasik dan juga perennialis, yaitu membagi unsur utama manusia menjadi tubuh, jiwa, dan ruh. Dan Nasr memberikan satu tempat khusus pembahasan tentang hati ya. Jadi manusia ini kan terdiri dari lapis-lapisan dan lapis terdalamnya itu adalah hati. Nasr menyebut hati sebagai pusat mikrokosmos, kemudian juga hati dipahami oleh Nasr sebagai intelek imanen, dan hati pun disebut oleh Nasr sebagai singgasana ilahi. Itu elemen-elemen dasar dari manusia. Lalu kemudian Nasr menjelaskan ini kerumitan manusia ya. Salah satu dimensi lain dari manusia yaitu adanya 3 daya ilahi bawaan. 3 daya ilahi bawaan, yaitu intelijensia, kehendak bebas, dan kemampuan bicara. Yang menarik adalah 3 daya bawaan ilahi ini terkait dengan jalan spiritual nanti. Jadi intelijensia ini terkait dengan pengetahuan, lalu kemudian kehendak bebas itu terkait dengan tindakan, dan kemampuan bicara itu terkait dengan doa. Baik, setelah itu Nasr, ini secara ringkas saja mungkin, nanti kita akan lanjutkan di sesi diskusi, menjelaskan pula tipologi manusia. Tipologi manusia. Nasr membagi menjelaskan manusia melalui pembagian-pembagian yang tipologis gitu ya. Ada pembagian dari sisi seks, manusia terdiri dari pria dan wanita. Kemudian ada pembagian manusia dari sisi temperamennya, satwa, rajas, tamas gitu ya. Ini dalam tradisi Hinduisme nanti. Kemudian pembagian astrologi juga, secara astrologi bahwa manusia itu memiliki karakter-karakter yang terkait dengan perbintangan. Dan selanjutnya manusia pun itu dapat dibagi berdasarkan kastanya, Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Nasr menekankan bahwa kasta dalam konteks metafisika ini bukan kasta sosial, tetapi lebih pada bakat-bakat metafisis manusia. Jadi misalnya ada orang yang dia bakatnya Brahmana, dia akan lebih menyukai kebijakan, kemudian pencarian pengetahuan gitu ya.
Misalnya secara sederhana ada orang yang sebenarnya secara bakat metafisisnya dia itu Brahmana, tapi kemudian dia mengerjakan hal-hal yang itu sebenarnya pekerjaan dari sudra misalnya, pekerjaan kasar gitu. Dan orang yang memiliki kecenderungan metafisis Brahmana ini biasanya itu tidak betah gitu ya. Karena apa? Karena batinnya itu batin Brahmana. Kemudian juga Nasr menjelaskan tipologi manusia dalam ragam ras ya. Ada ras kuning, merah, hitam, dan putih. Itu bagian manusia sebagaimana adanya. Nah, pertanyaan Nasr selanjutnya adalah bagaimana tadi itu ya, kita kembali ke pertanyaan awal, bagaimana menjadi manusia? Jadi kalau tadi Nasr menjelaskan dari sisi secara deskriptif manusia secara metafisis, lalu kemudian Nasr mempertanyakan bagaimana menjadi manusia dalam arti manusia pontifikal, menjadi manusia yang memiliki kesadaran akan pusat keberadaannya itu. Nah, Nasr kembali ke tradisi Sufisme sebenarnya dengan mengatakan bahwa manusia akan sampai pada pada titik di mana dia menjadi manusia yang sebenarnya kalau mengikuti suatu jalan spiritual gitu. Nah, Nasr pun mengingatkan juga, terutama dalam The Garden of Truth, bahwa manusia itu selalu kita juga, ya, itu akan selalu diserbu oleh pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Pertanyaan eksistensial tentang dari mana kita berasal, lalu kemudian kemana kita akan pergi, lalu kemudian apa yang harus aku lakukan sekarang gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial itu akan menyerbu kesadaran kita dan kita akan meresponnya dan beda-beda responnya. Ada yang meresponnya ya sudah diabaikan begitu saja, tapi ada yang secara serius mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial itu, pertanyaan tentang hakikat diri kita. Dan yang melakukan itu menurut Nasr adalah para spiritualis, mistikus yang mencoba untuk menjawab pertanyaan itu sekarang, bukan nanti. Dan jawabannya ada dalam Sufisme. Nah, dalam Sufisme, menurut Nasr, itu terdiri dari tiga jalan utama, yaitu jalan pengetahuan, ma'rifah, jalan cinta, mahabbah, dan jalan tindakan. Pada puncak spiritualitas, seseorang akan menyadari bahwa dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu ringkasan dari perjalanan spiritual melalui tiga tahapan itu ya. Jadi kesadaran tentang bahwa seseorang atau kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Selain tiga jalan utama itu, menurut Nasr dibutuhkan kebajikan-kebajikan spiritual seperti kerendahan hati, kemurahan hati, dan kejujuran. Nah, tentang tiga kebajikan spiritual itu, ini terkait dengan jalan spiritual kembali ya. Jadi bahwa orang yang seorang spiritualis itu pasti akan rendah hati karena apa? Karena dia tidak melihat hakikat dirinya kembali. Karena apa? Karena yang ada itu hanyalah yang ilahi. Yang selanjutnya adalah kemurahan hati. Dia melihat bahwa apa yang dimilikinya itu merupakan rahmat dari Tuhan yang harus disalurkan pada yang lain. Dan yang terakhir adalah kejujuran. Kejujuran ini adalah bersikap apa adanya. Bersikap apa adanya dalam arti realitas akan dilihat dengan mata telanjang dan akan dijelaskan juga dengan mata telanjang. Jadi tidak ada frame-frame lagi yang menutupi realitas. Selanjutnya itu
pembahasan utamanya ya. Jadi pembahasan utamanya secara ringkas seperti itu. Lalu saya pun memiliki tugas yang cukup berat, tidak ringan, yaitu melakukan kritik terhadap pandangan-pandangan Nasr. Ada beberapa poin yang saya sebutkan dalam disertasi saya, yaitu yang pertama bahwa dalam pemikiran Nasr tentang antropologi metafisis itu tidak ada yang baru lagi. Tidak ada sesuatu yang baru yang ditemukan oleh Nasr, yang dikemukakan oleh Nasr. Karena apa? Karena semua yang dijelaskan oleh Nasr itu telah ada dalam tradisi sebenarnya. Yang dilakukan oleh Nasr adalah hanya membungkus ulang pandangan-pandangan antropologi metafisis itu, kemudian dikemukakan dengan bahasa modern. Selanjutnya saya pun memberikan catatan kritis terhadap pemikiran Nasr, bahwa pemikiran Nasr itu terlalu mengandalkan pengandian metafisis yang bersifat aksiomatis dan self-evident, sehingga agak sulit untuk dirasionalisasikan lebih lanjut. Yang ketiga, pengetahuan Nasr juga sering sering menyebut tentang pengetahuan kehadiran sebagai prasyarat untuk mendapatkan pengetahuan spiritual, pengetahuan metafisis yang itu mengandaikan pengalaman langsung. Dan itu artinya bahwa pengetahuan metafisis spiritual tentang bagaimana menjadi manusia, lalu kemudian mengikuti jalan itu akan terbatasi. Di bagian akhir saya sedikit memberikan kontekstualisasi ya, bahwa pendekatan esoteris yang digunakan oleh Nasr itu bisa bermanfaat untuk meredam radikalisme, lalu kemudian juga pendekatan esoteris itu yang di dalamnya nanti akan melihat keluhuran manusia, itu akan membuat paham keagamaan ya, maksud saya, terutama dalam Islam, itu dalam tanda kutip lebih manusiawi. Yang kedua, kontekstualisasi yang saya masukkan adalah bahwa pandangan Nasr tentang tripartit manusia itu bermanfaat dalam mendesain pendidikan transformatif, pendidikan yang dia mengubah perilaku jiwa peserta didik dengan melihat segala unsur-unsur metafisis manusia, melihat sisi tubuh, jiwa, dan ruh. Baik, terima kasih. Itu secara singkat, nanti kita elaborasi lebih jauh. Terima kasih, Pak Maruf. Ya, terima kasih Pak Dokter, sangat menarik sekali pembahasannya, cukup padat, singkat, dan sepertinya ini sudah di luar kepala ya Pak Dokter ya. Karena sudah menjadi bagian dari disertasi ya. Tadi saya lupa untuk mengucapkan ini selamat gitu Pak Dokter. Anda sukses. Ya. Teman-teman, tema ini sebenarnya menarik ya. Tadi Pak Subhi menceritakan latar belakang. Jadi kenapa ini ditulis? Itu salah satunya adalah mengurangi dampak radikalisme. Nah, ini kan suatu optimisme ya. Optimisme karena bagaimana mungkin sebuah konsep manusia yang filosofis bahkan metafisis bisa menyelesaikan masalah radikalisme di mana manusia menurut pandangan radikalisme itu kan literal gitu loh. Bagaimana mungkin itu menjadi suatu yang katakanlah optimis bagi Pak Dokter. Nah, ini catatan-catatan yang penting untuk kita pertanyakan. Kemudian selanjutnya mungkin juga Said Hussein Nasir itu kan background-nya itu Muslim gitu. Padahal yang dia kembangkan itu adalah teori-teori perennial. Bagaimana mungkin Islam itu bisa merger gitu loh, bisa asimilasi dengan pandangan perennial. Bukankah agama itu punya pandangan yang berasal dari Al-Quran, dari Allah, sementara perennial itu adalah gagasan-gagasan manusia yang diambil dari esensi-esensi spiritualitas. Nah, agama hanya bagian dari spiritualitas. Nah, itu mungkin nanti dijawab oleh Pak Subhi Ibrahim ya. Selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan presentasi Pak Subhi, silahkan memberikan catatan kritis dan bertanya pada sesi selanjutnya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.